Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati rasulillah wa khusyan li syekh Riyad Al-Khulaifi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita pada hari ini akan memulai kajian tentang Qawaidul Fiqh. Kitab ini ditulis oleh Syekh Riyad Al-Khulaifi, ulama asal Kuwait. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihin fit darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan sekalian alam, dan semoga sholawat serta salam tetap untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi pungkasan para nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kepada keluarga, para sahabatnya semuanya. Amma ba'du, setelah itu fahadhi jumalun saniyatun fi ilmil qawaidil fiqhiyah. Ini adalah untaian kata yang bagus di dalam ilmu qawaidul fiqh. Lakhostuha tabsyiratan lil mubtadi'in, yang aku ringkas untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pelajaran panduan bagi para pemula. Wa tadhkiratan lil muntahin, dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang sudah selesai belajar. Wa umdatan lil hafadhatil nabihin, dan menjadi pegangan untuk para penghafal yang jeli. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman yang baik dalam agama. Nazom tuha fi silkin mubtakir, ya. Aku menyusunnya di dalam silkin mubtakir, itu artinya ya susunan yang baik. Wa lafdhin jami'in mukhtasarin, dan lafal yang mencakup semuanya dan bersifat ringkas. Wa sammaituha al-minhaja fi ilmil qawaidil fiqh, dan aku menamakan kitab ini, ringkasan ini, dengan sebutan al-minhaj dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Wallaha as'alu an yuslihal qasda, kepada Allah aku meminta untuk memperbaiki tujuan, wa yujzila al-ajra, dan memberikan pahala yang besar, wa yuhsina al-amal, dan juga membaguskan amal perbuatan. Demikian muqaddimah dari Syekh Riyad Al-Khulaifi, pengarang mukhtasar ini, ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan ta'riful qawaidil fiqhiyah. Adapun ini menjelaskan tentang ta'rif atau definisi daripada qawaid fiqhiyah. I'lam, ketahuilah rahimakallah, annal qawaida al-fiqhiyata tu'rafu bi'tibaraini huma al-wasfiyatu wal ilmiyatu. Ketahuilah wahai pembaca rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, bahwasanya qawaid fiqhiyah atau al-qawaid al-fiqhiyah itu diketahui dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi wasfiyah atau sifat, wal ilmiyah, dan sifat, dan yang kedua adalah sisi ilmiah. Jadi qawaidul fiqhiyah itu apa? Nah, itu kita lihat dari sudut pandang wasfiyah dan juga ilmiah, atau secara sederhana dilihat dari segi lafalnya dan dari segi keilmuannya. Fa bi'tibaril wasfiyati lafdzun mu'allafun min juz'aini. Adapun dari sudut pandang wasfiyah, qawaidul fiqhiyah adalah lafal yang disusun dari dua juz, dua bagian. Ahaduhuma al-qawaidu wal akharu al-fiqhiyatu. Ahaduhuma, adapun yang pertama itu al-qawaidu, lafal al-qawaid. Wal akharu, adapun yang kedua itu al-fiqhiyatu, lafal al-fiqhiyah. Jadi lafal al-qawaidu al-fiqhiyah itu adalah susunan yang terdiri dari dua lafal.
Yang pertama lafal al-qawaid, yang kedua adalah lafal al-fiqhiyah. Nah, maka kita akan membahas selanjutnya tentang apa itu al-qawaid dan apa itu al-fiqhiyah. Fal qawaidu, maka adapun lafal al-qawaid itu jam'u qaidatin, jamaknya lafal qaidah. Wahya adapun qaidah lughatan secara bahasa itu al-asasu, artinya dasar. Al-qawaid adalah jamak taksir Sekhot Muntahal Jumu' dari qaidatun. Qaidatun itu kalau diterjemahkan sebagai kaidah, ya. Jadi kaidah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qaidatun. Qaidatun, kaidah. Qaidah secara bahasa adalah asas, dasar-dasar. Wastilahan, adapun qaidah secara istilah itu qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala juz'iyatiha wa hiya aghlabiyah. Qadiyatun, ya, istilahan qaidah adalah qadiyah, suatu putusan, ya. Kulliyatun yang bersifat kulli, muntabiqatun yang tercakup, muntabaqatun atau muntabiqatun yang mencakup, boleh muntabiqatun saja pakai sighah isim fa'il. Muntabiqatun yang mencakup ala juz'iyatiha, atas hukum-hukum juz'iyahnya atau parsialnya. Wahya adapun qadiyah ini aghlabiyatun, bersifat aghlabi. Jadi qaidah secara istilah adalah sebuah qadiyah, sebuah putusan yang bersifat kul, yang bersifat menyeluruh, yang kuliah ini mencakup parsial-parsial atau mencakup juz'iyat, bagian-bagiannya. Jadi qadiyah itu ya bersifat aghlabi, bersifat keseluruhan yang umum. Aghlabi itu bersifat umum. Tentunya dalam aghlabi itu nanti ada pengecualian, begitu. Aghlabi itu artinya itu keumumannya. Dalam keumuman berarti ada pengecualian. Secara sederhana, qaidah itu adalah sebuah rumus, begitu, sebuah rumus qadiyah yang bersifat umum, yang mencakup banyak hal di dalamnya, tetapi itu hanya bersifat aghlabiyah. Artinya dalam suatu rumus itu akan ada yang dikeluarkan. Maka nanti kita akan mengenal likulli qaidatin mustasna atau mustasna, ya. Setiap kaidah ada mustasnanya, ada yang dikecualikan, karena sekali lagi bahwa qadiyah itu bersifat aghlabiyah. Wal fiqhiyatu, adapun fiqhiyah itu masdarun sina'iyun lil fiqhi. Wal fiqhiyatu, adapun fiqhiyah, lafal fiqhiyah itu masdar sina'iyun yang bersifat qiyasi atau sina'iyah. Sina'iyah ini adalah nama lain atau istilah lain muratif daripada qiyasi. Kan masdar kalau dalam bahasa nahwu itu kan ada qiyasi, ada sama'i, begitu. Ini sina'iyah adalah qiyasi. Lil fiqhi, untuk fiqhi. Wal fiqhu lughatan al fahmu mutlaqan. Jadi fiqhiyah itu ya masdar sinai, masdar qiyasi daripada fiqih. Fiqih itu apa? Secara bahasa adalah faham. Secara mutlak punya faham, itu artinya fiqih dalam bahasa Arab lughatan. Wastilah, kan adapun secara istilah itu al-ilmu, ilmu bil ahkami, dengan hukum-hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syara', al-amaliyati yang bersifat amal, al-muktasabati yang dihasilkan min adillatiha, dari dalil-dalilnya, al-tafsiyati yang bersifat perinci. Adapun fikih secara istilah, itu adalah ilmu mengetahui dengan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah, yaitu yang dilakukan, yang ilmu tersebut diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsir. Faqauluna al-ahkam, kemudian kita mengatakan ahkam, al-ilmu bil ahkam. Faqauluna, maka ada ucapan kita al-ahkamu, lafal al-ahkam itu jamak hukmin, jamak daripada hukum. Ahkam itu jamak daripada hukum, jamak taksir. Wa huwa, adapun hukum lughatan secara bahasa itu isnadu amrin, mengisnadkan suatu perkara, li akhor kepada perkara lain, isbatan secara isbat, au nafian atau secara nafi. Hukum secara bahasa adalah menyandarkan satu perkara kepada perkara yang lain, baik itu isbat maupun nafi. Secara bahasa begitu. Wastilahan, adapun hukum secara istilah adalah
khitabus syar'i al-muta'alliqi khitabus syar'i al-muta'alliqi al-muta'alliqu ya, kita sifat daripada khitab. Khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'al mukallifin. Secara istilah hukum adalah khitabus syar'i, khitabnya syara' al-muta'alliqu yang berhubungan apa khitab bi af'al mukallifina dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, iqtidaan secara iqtida, atau takhyiran atau secara takhyir, atau wad'an atau secara wad'i. Nah, hukum secara istilah adalah khitabus syar'i, adalah perintah syarak yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf itu ya orang muslim, kemudian orang baligh begitu. Itu namanya mukallaf, orang yang diberi kewajiban dalam agama itu namanya mukallaf. Iqtidaan secara kewajiban, atau takhyiran atau secara dipersilakan memilih. Ininya khitab syara' itu ada kalanya yang diwajibkan, ada kalanya yang dipersilakan memilih. Wad'an atau secara wad'i. Wad'i itu artinya berhubungan dengan manusia. Misalkan syarat ya. Syarat itu kan akan misalkan ada sebuah kewajiban tapi digabung dihubungkan dengan manusia, ada syarat tertentu supaya jadi wajib, maka itu namanya hukum wad'i. Wal ahkamu, adapun lafal ahkam, wal ahkamu adapun hukum-hukum ya, bukan lafal. Wal ahkam adalah hukum-hukum asy'ariyah yang bersifat syarak, itu tangqasimu terbagi apa ahkam asy'ariyah ila qisma ini kepada dua pembagian. Taklifiyatin, yang pertama taklifiyah, wa wad'iyatin, dan juga bersifat ya, dan juga wad'iyah. Jadi hukum syarak terbagi menjadi dua macam, yaitu taklifiyah dan juga wad'iyah. Fataklifiyatu khamsatun fil ashah. Fataklifiyatu, maka adapun hukum taklifi ya, hukum yang dibebankan kepada mukallaf itu khamsatun, ada 5 fil ashahi menurut pendapat yang ashah. Wahia adapun khamsah itu al ijabu ijab, wan nadbu dan sunnah, wal ibahatu dan ibahah, wal karahatu dan kemakruhan, wa tahrimu dan tahrim. Jadi hukum taklifi ada 5, ada ijab, ada nadab, ada ibahah, ada karahah, dan juga ada tahrim. Wal wad'iyah itu adapun hukum wad'iyah itu salah satu, ada 3 macam, alal ashhuri atas menurut qaul yang masyhur. Wahya adapun talata itu as-sababu sabab, wasyartu dan syarat, wal mani'u dan mani. Jadi hukum wad'i ya, yang berhubungan dengan perbuatan manusia begitu. Itu ada sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga adalah al-mani, perkara yang mencegah. Kemudian wad dalil, adapun dalil lughatan secara bahasa itu al-mursyid, itu perkara yang menunjukkan, itu namanya ad-dalil. Wastilahan, adapun dalil menurut istilah itu perkara yumkinu yang mungkin at-tawassulu bersambung bisahhihin nadhari dengan pemikiran yang sahih di dalamnya, ila matlubin, kepada perkara yang perkara yang diinginkan, khobariyin yang bersifat khobari. Jadi dalil itu secara istilah adalah sesuatu yang mungkin kita untuk menyambung, ya kan, sesuatu yang menjadi penyambung kita kepada tujuan, yang mana persambungan itu dilakukan dengan shahihin nadhar, dengan pemikiran yang benar begitu. Jadi dalil itu seperti itu. Misalkan wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah itu artinya dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu ya menjadi dalil atas kewajiban sholat. Ya kan? Dengan kita berpikir bahwa aqimus shalah itu adalah perintah sholat, maka aqimis sholah menjadi dalil atas wajibnya sholat. Nah, aqimis sholah adalah yang menyambung, ya kan, menyambung pada kewajiban sholat. Itu didapatkan dengan shahihin nadhar, dengan pemikiran yang jernih dan benar.
Wakilah dan dikatakan adapun yang namanya dalil itu ma perkara yalzamu yang tetap minal ilmi yalzamu yang menetap yulzimu yang menetapkan apa ma minal ilmi dari mengetahui dengannya al ilma kepada pengetahuan bisyai'in dengan saya ulangi, wakilah dikatakan ma adapun dalil itu ma perkara yalzamu yang tetap minal ilmi dari ilmu dengannya apa al ilmu mengetahui bisyai'in dengan sesuatu akhara yang lain. Jadi yang disebut dengan dalil adalah ma yalzamu minal ilmi bi al ilmu bisyai'in akhar. Artinya sesuatu yang mengetahui hal itu bisa mengetahui hal lain. Wa bi itibaril ilmiyati adapun al-qawaid al-fiqhiyah dari sudut pandang keilmuan al-fan atas satu fan ilmu tertentu al-mahsu yang ditentukan al-fan atas fan ilmu al-mahsu yang ditentukan itu bahwa maka adapun al-qawaidul fiqhi itu ilmu bil ahkami dengan hukum-hukum al-kulliyatu yang bersifat kulli al-fiqhiyati ya bil ahkami dan hukum-hukum al-kulliyati yang bersifat ahkam. Nah, saya ulangi, ilmu bil ahkami dan hukum-hukum al-kulliyati yang bersifat kulli apa ahkam, al-fiqhiyati yang bersifat fikih apa ahkam, allati yang tantobiku tercakup tantobiku yang mencakup apa allati ala juz'iyatin atas juz-juz ya atas parsial-parsial atau uruf yang diketahui apa ahkamuha hukum-hukumnya minha darinya. Jadi kalau tadi disebutkan secara rinci apa itu al-qawaidul fiqhiyah menurut bahasa, menurut wasfiyah ya. Nah, sekarang kita tahu apa itu qawaidul fiqhiyah menurut dia adalah sebuah fan ilmu, yaitu ilmu yang mengetahui hukum-hukum yang bersifat kulli, yang bersifat umum begitu, kulli. Kemudian dia adalah berhubungan dengan fikih, yang mana di dalam hukum tersebut ada banyak juz, ada banyak parsial, bagian-bagian yang diketahui darinya. Ya, demikian mukadimah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.